Oke, selamat siang, still good morning. Welcome back to our Microvision IoT course. Today we're going to discuss about our first class, which is how the microprocessor do and execute instruction. But before we start, why don't we just review our last week's discussion, which is the how the microprocessor interact with I/O by doing the quiz. Oke, selamat datang kembali di mata kuliah Microprocessor dan IoT. Ini pertemuan kita yang keempat dan hari ini kita akan bahas tentang instruksi mesin. Jadi bagaimana cara kerja mikroprosesor pada saat mengerjakan instruksi dan juga bagaimana caranya mempercepat mikroprosesor dalam hal pengerjaan instruksi tersebut. Nah, tapi sebelum kita mulai, kita akan coba mengevaluasi diskusi kita di minggu lalu, yaitu tentang bagaimana cara mikroprosesor berinteraksi dengan I/O. Kita coba preview case-nya. Pertanyaan pertama adalah mana dari daftar ini yang bukan jenis instruksi interrupt. Nah, kita ingat tentang materi minggu kemarin. Ini. Pada saat mikroprosesor ingin berinteraksi dengan I/O, mereka punya 3 cara, yaitu mekanisme polling, di mana mikroprosesornya yang aktif bertanya kepada perangkat input dan perangkat output. Kemudian mekanisme kedua adalah interupsi, di mana kalau interupsi bukan mikroprosesornya yang aktif, tapi perangkat I/O-nya yang aktif, memberitahu ke mikroprosesor bahwa tolong layani kami. Nah, untuk interupsi sendiri, cara yang dilakukan perangkat I/O untuk ngasih tahu bahwa tolong layani saya punya data, seperti itu misalnya, maka caranya adalah dengan mengirimkan sinyal interrupt pada pin nomor 18, yang ini. Jadi sebuah perangkat I/O akan mengirimkan interupsi. Nah, pada saat interupsi, maka 8188 nggak boleh langsung melayani interupsi tersebut, tapi harus menyelesaikan dulu. Contoh misalnya mikroprosesor sedang mengerjakan suatu proses yang ada 3 buah task. Task pertama, jadi ada 3 buah proses. Task pertama adalah masak. Task kedua adalah makan. Task ketiga adalah nyuci piring. Nah, lagi di tengah-tengah makan, ada perangkat input yang interupsi. Maka mikroprosesor tidak boleh langsung melayani instruksi tadi. Tapi, tunggu dulu. Saya selesaikan dulu makannya. Nah, setelah makan itu selesai, baru dia boleh ngasih tahu ke yang interupsi tadi, oke, saya siap melayani kamu. Caranya adalah dengan mengirimkan sinyal interrupt acknowledge di pin nomor 24. Nah, setelah mikroprosesor mengirimkan sinyal interrupt acknowledge, berarti oke, saya siap melayani kamu. Tapi kamu siapa? Nah, kamu siapa? Maka perangkat yang tadi melakukan interupsi, dia harus memberikan ID-nya atau interrupt number-nya melalui data bus. Kenapa data bus? Ya karena dari semua bus, data bus, address bus, control bus, ya yang arahnya bisa masuk ke 8088 ya data bus kan. Karena di sini perangkat I/O mau ngasih tahu ini nomor saya, ini ID saya ya. Jadi pengen kirim data ke 8088. Nah, ini adalah
Bentar. Setelah mendapatkan ID tersebut, maka 888 menggunakan nomor interrupt tadi atau nomor ID tersebut untuk melayani. Oh, yang interupsi adalah nomor 13. Berarti saya akan mengerjakan program nomor 13. Tapi kalau misalnya interupsi, acknowledge, kamu siapa? Interrupt number 10. Oh, 10. Berarti saya akan melayani program yang nomor 10. Beda programnya. Nah, setelah dia selesai mengerjakan, maka dia akan kembali ke pekerjaan yang tadi tinggalkan. Nah, ini adalah interupsi oleh hardware. Nah, ada skema lainnya, yaitu interupsinya sesuai atau menggunakan software. Jadi, kita bisa meminta mikroprosesor untuk tolong dong kerjakan interupsi dengan nomor 13 gitu. Jadi meskipun tidak ada perangkat I/O yang nyolek lewat pin nomor 18, kita bisa ngasih tahu 808, tolong jalankan interrupt dengan nomor 13, maka mikroprosesor akan mengerjakan interrupt nomor 13 tersebut. Jadi bisa. Nah, berarti sesuai dengan soal yang tadi, mana yang bukan jenis interupsi? Software interrupt termasuk interupsi, berarti kita akan memasukkan interrupt dan interrupt number-nya di program, itu namanya software interrupt. Kemudian hardware interrupt, itu berarti hardware-nya yang melakukan interupsi lewat pin nomor 18 tadi. Oke, berarti yang bukan tipe interrupt adalah yang A, interrupt handler. Nah, apa itu interrupt handler? Nah, interrupt handler, dia adalah sebuah program kecil yang tadi, misalnya interrupt nomor 13. Oh, kalau nomor 13 berarti saya harus mengerjakan program yang ini. Oh, interrupt number 1A. Oh, berarti saya harus mengerjakan program yang ini. Nah, programnya tersebut itu namanya interrupt handler atau interrupt service routine. Tapi itu nama saja, it's just name. Oke. So, jawaban dari sini sebuah program kecil untuk melayani interupsi disebut interrupt service routine. Lanjut. Pada interupsi hardware, interrupt number dikirim lewat, tadi sudah dijelaskan, data bus. Karena nggak bisa lewat address bus, karena kita mau ngirim informasi ke mikroprosesor. Nah, satu-satunya bus yang arahnya masuk dan bisa untuk ngirim informasi yang lebarnya 8 bit misalnya, ya lewat data bus. Oke, pertanyaan berikutnya. Sebuah tabel yang menyediakan atau memberi informasi alamat dari setiap interrupt handler atau interrupt service routine disebut sebagai, nah ini jawabannya adalah interrupt vector table. Oke, jadi ada sebuah bagian dari memori isinya adalah alamat. Alamat di mana interrupt handler berada. Nah, interrupt vector table kalau di IBM atau komputer-komputer saat ini itu itu dipasang di alamat memori paling bawah. Jadi di memori alamat paling bawah, di alamat 0. Disitulah terletak interrupt vector table. Oke, kita coba lagi tentang interrupt vector table kita jelaskan. Paling lalu kita belum jelaskan. Nah, kemarin atau kemarin lusa saya lupa, saya sudah memberikan sebuah link di WhatsApp group
yang isinya adalah virtual mesin. Saya lupa apakah di sini. Ya, di sini. Jadi kemarin saya memberikan sebuah link yang isinya 3 file ini. Dan salah satu filenya itu berukuran 4 mega. Isinya adalah sebuah virtual mesin MS-DOS 622. Nah, untuk bisa menjalankan ini, teman-teman membutuhkan yang namanya sebuah aplikasi untuk menyediakan hypervisor atau virtual machine. Salah satu contohnya adalah bisa VMware atau bisa VirtualBox. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan ya VirtualBox. Nah, VirtualBox teman-teman bisa download di sini virtualbox.org. Kemudian download. Dan di sini ada beberapa pilihan. Ada tulisan host. Apa itu host? Oke, kita coba jelaskan dulu. Nah, kalau misalnya kita beli komputer, maka kita bisa bilang kita membeli sebuah hardware. Ini adalah hardware ya. Misalnya mikroprosesornya i7. Kemudian ada network interface card Broadcom. Terus ada RAM 32 GB. Kemudian ada SSD 512 GB dan seterusnya. Nah, untuk bisa mengoperasikan hardware ini, biasanya kita akan install yang namanya OS atau operating system. Pilihannya bisa banyak. Bisa Windows, bisa Linux, bisa BSD, bisa Solaris, dan lainnya. Ada banyak sekali varian dari operating system. Nah, kemudian di atas operating system biasanya kita instalkan aplikasi kayak misalnya Microsoft Word, kemudian Microsoft Excel, atau MATLAB, atau Python, atau lainnya. Nah, salah satu aplikasi yang bisa kita install di sini adalah hypervisor atau virtual machine. Nah, di virtual machine ini misalnya kita pakai yang VirtualBox. Nah, VirtualBox dia akan mengemulasikan hardware. Jadi dia akan membuat semacam hardware tapi virtual. Dan kita bisa desain sendiri. Prosesornya ada berapa, RAM-nya mau berapa, hard disk-nya ada berapa, network interface card-nya mau ada berapa, dan seterusnya. Kita bisa mengemulasikan hardware tersebut. Nah, di atas hardware di sini, karena ini adalah hardware, ini juga hardware, juga hardware, juga hardware, kita sekarang bisa menginstal OS di atasnya. Dan di atas OS ini kita bisa install lagi aplikasi. Microsoft Word kah, atau Excel kah, atau MATLAB kah, terserah kita. Seperti itu. Dan OS yang bisa dipasang di sini itu juga beragam. Ada Windows, bisa kita pasang Windows, kita bisa pasang Linux, bisa pasang BSD, dan lainnya. Nah, kalau kita perhatikan ini, berarti ada dua buah OS. OS yang di bawah dan OS yang di atas. Nah, OS yang di bawah kita sebut sebagai host OS. Dan OS yang di atas disebut sebagai guest OS. Nah, untuk kasus kita, berarti kita akan menginstal host OS, VirtualBox,
yang host OS-nya adalah Windows. Karena seperti teman-teman lihat, laptop saya menggunakan Windows. Berarti host OS-nya itu menggunakan Windows di sini. Nah, berarti kita harus nyari VirtualBox yang bisa jalan di atas Windows. Berarti ini host OS-nya adalah Windows. Tapi kalau teman-teman di laptopnya menginstal misalnya Linux, berarti pakainya yang ini. Tapi kalau misalnya Mac, pakai yang ini, dan seterusnya. Oke, nah sekarang Guest OS. Nah, Guest OS di sini, ya terserah kita mau install apa. Misalnya kita mau pengen belajar Linux, gitu. Tapi saya nggak berani nginstal langsung di laptop. Nah, bisa pakai virtual machine. Jadi kita bikin virtual machine, sehingga kita bisa kita bisa belajar di sana tanpa perlu mengganggu host OS kita. Jadi sambil jalanin Linux di virtual machine, saya masih bisa sambil ngetik. Seperti itu. Oke. Nah, untuk kasus kita ini, host OS adalah Windows. Berarti kita nginstal VirtualBox untuk Windows host. Dan guest OS-nya kita menggunakan MS-DOS 622, Microsoft DOS 622. Ini operating sistem yang cukup kuno, kalau nggak salah keluarnya sekitar tahun 1988 sampai 1990, saya juga lupa. Sekitar segitu. Jadi sudah lama sekali ya, sudah hampir berapa? 33 tahun berarti. Nah, kenapa kita pakai yang ini? Karena kita mau menggunakan sebuah aplikasi yang namanya Debug. Ini. Nah, Debug itu merupakan aplikasi bawaan dari Microsoft DOS. Nah, karena bawaan dari Microsoft DOS, sebenarnya Windows kita itu sudah punya juga Debug. Tapi sayangnya sejak keluar Windows yang 64 bit, Debug dihilangkan. Jadi udah nggak lagi Debug. Atau misalnya kita coba CMD. Kemudian kita panggil debug. Dibilang nggak ada. Nah, teman-teman nanti bisa ini download. Setelah di-download, maka nanti dari VirtualBox-nya itu tinggal melakukan import. Karena di sini menggunakan file dengan format OVA. Format OVA itu berarti dia bisa transportable. Jadi mau dibuka pakai VirtualBox bisa, mau dibuka lewat pakai VMware juga bisa, dan lainnya juga bisa karena dia standar. Nah, caranya berarti dari file, kemudian import appliance, kemudian cari filenya yang tadi. Ada. Oh, enggak ada. Misalnya kita coba download ya. Ini kita download. Udah, cepat. Kalau cuma 4 mega, 4 mega kecil banget. Download, nah ini dia MS-DOS 622. Open, kemudian next, sudah selesai. Dan setelah next, maka akan keluar di sini, MS-DOS 622. Nanti tinggal klik, kemudian start. Maka dia akan loading virtual mesinnya dulu. Kemudian loading sistem operasinya. Dan selesai. Seperti ini. Udah, gini aja. Nah, sekarang kita coba perhatikan. Saya ingin belajar debug, tapi nggak ngerti caranya pakai. Nah, makanya di sini ada survival debug. Di survival debug ini, kita diberikan informasi singkat, jadi cuma 1 halaman, maksimum 2 halaman. Ini maksudnya cuma 1 halaman deh. Oh, 2 halaman. Yang menjelaskan gimana cara pakai debug itu. Tapi dia nggak akan komprehensif, karena dia cuma survival guide.
Yang penting kita dikasih tahu end proses dari awal sampai akhir, setelah itu silakan dilatih dan dikembangkan sendiri. Nah, di sini kita coba jalankan. Ini sudah selesai, kemudian maka kita ketik debug, enter, udah. Maka di sini keluar prompt-nya. Yang berarti debug akan menunggu perintah kita. Nah, perintah untuk debug ada beberapa jenis. Ada A, yang artinya assemble. Terkadang orang menyebut sebagai add. Kemudian kita juga bisa pakai U, unassemble. Jadi kalau assemble itu buat bikin program, kita menulis program nih gitu. Kalau unassemble berarti kita ingin menerjemahkan program. Dan kemudian ada trace untuk mengerjakan sebuah instruksi. Dan ada D atau dump untuk melihat isi memori. Nah, sekarang kita coba D, dump. Jadi saya ingin melihat isi memori. Isi memori bagian mana? Yang paling bawah. Loh, kenapa? Ya kan kita ingin melihat tadi intravector table. Nah, intravector table ada di alamat 0. Alamat 0 itu berarti segmennya 0 dan offsetnya pun juga 0. Seperti ini. Dump 0, 0, 0, 0 segmennya dan offsetnya 0, 0, 0, 0. Oke, kita coba enter. Nah, debug itu menampilkan isi memori dengan menggunakan 3 bagian. Bagian paling kiri itu adalah alamat. Bagian tengah, middle section-nya, adalah isi memorinya. Jadi ada alamatnya dan ada isi memori. Dan isi memorinya ditampilkan dalam format heksadesimal. Atau misalnya ada 8A. 8A berarti dia di memori disimpannya ya 1000, kemudian 1010. Karena itu adalah 8A. Oke. Nah, itu bagian tengah. Jadi bagian tengah dari debug menampilkan isi memori dengan menggunakan format heksadesimal. Sementara sebelah kanan, ini paling kanan, itu menjelaskan isi memori juga sama, cuma dalam format yang berbeda. Kalau yang tengah menggunakan heksadesimal, kalau yang kanan menggunakan karakter atau huruf, angka, tanda baca seperti itu. Oke. Kita coba. Kita keluarkan ASCII table. Beda sekarang. Nah, ini dia. Kita coba buka yang ini misalnya. Nah, ini aja.
Oh, ini dia. Oke, ini. Nah, maaf ya, saya agak batuk. Kita lihat sekarang. 8A. Ini isi datanya kan. 8A. 8A. Di mana kau? Yang tengah. Heksanya. 8A. Oh, nggak ada ASCII-nya. Karena memang ASCII itu resminya hanya sampai 127 sampai 7F. Maka 8A nggak ada. Karena nggak ada, maka dia menampilkan dengan menggunakan titik. Oke. 10. Oke, 10. 10. Ini dia 10 escape. Jadi 10 itu artinya adalah escape. Escape nggak ada karakternya, nggak ada hurufnya, nggak ada angka. Maka di sini nggak ditampilkan 10 ini. Berarti yang dimunculkan adalah ini. Ini 8A. Ini adalah 10, 16, 01, F4, 06, 70. 70 huruf P kecil. 70. Ini dia. Bukan. Ini 70 karakternya adalah P kecil. Kemudian apa lagi? Ini 70, ini 00, ini yang 16, 00 dan 66. 66 apa ya? 66. Ini huruf F kecil. Berarti tadi makanya munculnya adalah P kecil, F kecil, dan seterusnya. Jadi yang bisa ditampilkan di sini itu sebenarnya hanya dari spasi, jadi dari heksa 20 sampai heksa 7E. Karena 7F itu nggak ada simbolnya. Jadi yang bisa dimunculkan adalah tanda baca, angka, ini masih tanda baca lagi, kemudian huruf kapital dan huruf kecil. Oke. Itu cara membaca debug. Nah, sekarang apa hubungannya alamat sama isi datanya? Nah, di sini ditunjukkan bahwa alamatnya ada 0000.20000. Yang sebelah kiri menunjukkan segmen, yang sebelah kanan menunjukkan offset. Ya. Nah, ingat kan? Segmen dan offset harus kita gabungkan untuk mendapatkan nilai alamat absolutnya. Contoh misalnya seperti ini. Segmennya 0000. Offsetnya juga 0000, yang ini, yang paling atas ini. Ini. Maka alamat absolutnya atau alamat yang keluar dari ke address bus itu tinggal ini geser 1. Sehingga jadi 00000. Ini 16 bit. Ini juga 16 bit. Tapi setelah digabungkan, dia jadi 20 bit. Sesuai dengan lebar address bus. Ingat kan address busnya 8088, dia 20 bit. Karena ada A0 sampai A19. Nah, alamat absolut 00000 isinya adalah yang ini, 8A. Jadi 8A itulah isi memori pada alamat 0. Nah, kalau dilanjutkan lagi, berarti kalau alamat absolut 00001 itu berarti sesuai dengan isi dari debug
isinya atau isi memorinya adalah 10 yang ini. Kalau lanjut lagi, alamat absolut 00002 isinya adalah 16. Alamat absolut 00003 dia adalah 01 dan seterusnya. Berarti 8A itu alamat 0, alamat 1, alamat 2, alamat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, dan ini ada alamat 0000A, 0000B, 0000C, D, E, F. Berarti ini adalah alamat 0000F. Nah, sel berikutnya ada di mana? Nah, dituliskan di bawahnya, yaitu pada alamat 0010. Kan setelah 000F, selanjutnya adalah 0010. Maaf, 00010. Berarti inilah 10, alamat 12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F. Dan ini adalah 20. Oke. Nah, itu adalah cara membaca isi debug. Isi memori menggunakan debug. Pasti ada alamatnya dan juga pasti ada isi memorinya. Nah, isi memorinya dituliskan dalam heksadesimal dan juga dalam karakter saja. Oke, sekarang lanjut lagi. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, tadi dibilang intravector table itu ada pada alamat 0. Berarti apa yang sedang kita lihat di sini, ini adalah ini adalah intravector table. Yang isinya adalah di mana terletak program untuk interrupt 13. Atau di mana program kecil atau interrupt service routine untuk melayani interrupt 1A. 10 di mana? 11, 12 dan seterusnya. Banyak sekali ada interupsi number. Nah, ingat, suatu sel memori dia membutuhkan alamat segmen dan juga alamat offset kan. Nah, alamat segmen tadi disebutkan di sini, dia 16 bit. Alamat offset juga 16 bit. Berarti total saya butuh 32 bit untuk menentukan di mana program untuk melayani interrupt 20 misalnya. Nah, karena perlu 32 bit, maka kalau alamat tersebut dituangkan di intravector table, dia butuh 1, 2, 3, 4 simbol. Jadi 4 ini dia adalah satu alamat. Dan langsung aja, ini adalah alamat untuk interrupt 00. Ini alamat untuk interrupt 01. Ini interrupt untuk alamat 02, 03, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya interrupt 13, ada di mana dia? Kita coba aja lihat. Oke, kita coba. Screenshot dulu.
seperti ini. Jadi tadi ada statement bahwa suatu sel memori dia butuh 32 bit untuk alamatnya, untuk menyimpan alamatnya. 32 bit berarti saya butuh 1, 2, 3, 4 ini. Dan ini adalah alamat dari interrupt 00. Ini adalah alamat dari interrupt 01. Ini adalah alamat dari interrupt 02. Dan ini adalah interrupt 03. Berarti masih 03 tuh. Ini 04, 05, 06, 07, 08, 09, terus 0A, 0B, 0C, 0D, 0E, dan 0F. Berarti yang terakhir di sini adalah 0F. Lanjut lagi karena belum 13. 10, 11, 12. Oh, ini dia 13. Berarti inilah alamat dari interrupt nomor 13. Oke, kita coba sekarang buktikan. Dengan menggunakan A, assemble, dan kemudian kita coba INT 13. Ya. Jadi A tadi kan untuk bikin program. Nah, kita sudah masuk programnya. Tapi hanya satu instruksi, yaitu INT 13 atau interrupt nomor 3. 13. Nah, sekarang kita coba jalankan. Trace. Nah, pada saat saya trace atau jalankan instruksi INT 13, apa yang berubah? Yang berubah adalah isi CS dan IP-nya. Isi CS tadi 165, sekarang jadi 04B2. Sementara base pointer kan DS sama BX temenannya. Base pointernya juga masih 0. Kemudian instruksi berikutnya adalah INT 13. Dieksekusi tetap sama. Yang berubah cuma justru adalah CS dan IP. Karena CS dan IP, dia menyimpan alamat dari instruksi berikutnya di mana ya. Jadi kalau harddisk udah capek kerja tiap pagi sampai malam, tapi nggak ada yang mengucapkan selamat atau gimana. Maka nanti, balik lagi. Tadi ngerjain INT L3. Nah, ingat kan pada saat kita membahas tentang segmen dan offset, kita butuh 2 buah segmen minimal. Satu segmen untuk menyimpan data, satu lagi segmen untuk menyimpan program. Dan program itu ada di CS dan IP. Ini adalah alamat segmen dan alamat offset untuk instruksi, untuk programnya. Sementara untuk data ada di DX dan BP. DX dan BP. Nah, kita perhatikan di sini pada saat mengerjakan INT13, CS-nya berubah dari 165 jadi 04 lebih 2. IP dari 0100 jadi 18C5. Nah, dari mana dapat angka ini? 04B2 18C5 dapat dari mana gitu. Nah, kita lihat lagi di sini.
Itu dia. Dapatnya dari sini. 04B2 itu akan diambil dan mengisi CS. 18C5 diambil untuk mengisi IP. Jadi ini jadi alamat segmennya, ini jadi alamat offsetnya. Seperti itu. Oke. Nah, itulah cara membaca intravector table. Jadi intravector table isinya adalah alamat dari interrupt service rutin. Oke, lagi. Jadi sebuah tabel yang menyediakan alamat dari interrupt handler disebut sebagai interrupt service intravector table. Lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya, sebuah mikroprosesor x86 mengerjakan interrupt service rutin. Jadi dia lagi ngerjain program untuk melayani suatu interrupt. Nah, interrupt tersebut atau interrupt service rutin tersebut dikerjakan terus sampai selesai. Dan kalau sudah selesai, dia akan kembali ke pekerjaan yang tadi ditinggalkan. Contoh tadi misalnya dia lagi makan, diinterupsi, tunggu dulu, saya selesaikan dulu makannya. Begitu makannya selesai, barulah dia, oke, saya siap melayani kamu ID-nya berapa? 13. Oke, 13 saya kerjakan program untuk melayani interrupt nomor 13. Dia kerjakan 13, setelah selesai, dia kembali lagi ke pekerjaan yang tadi. Apa pekerjaan yang tadi? Tadi makan sudah selesai kan? Berarti pekerjaan berikutnya adalah nyuci piring. Nah, cuma masalahnya adalah dari programnya atau program interrupt service routine yang dikerjakan oleh mikroprosesor, kapan dia tahu ini sudah selesai gitu. Nah, dia akan tahu ini selesai kalau dia sudah menemukan instruksi khusus namanya IRET, interrupt return. Jadi kalau dia jalankan ini, dia pertama jalanin push AX, apa banyak sekali, sampai akan ketemu interrupt return, barulah dia balik lagi ke pekerjaan yang tadi ditinggalkan pada saat diinterupsi, yaitu nyuci piring. Oke, lanjut lagi. Sebuah I/O dapat meminta mikroprosesor untuk memperoleh akses langsung ke memori. Ini disebut sebagai direct access memory atau DMA, direct memory access. Terakhir, pada saat mikroprosesor berinteraksi dengan I/O, mikroprosesor bisa nanya ke I/O, punya data enggak? Nah, mekanisme ini disebut sebagai mekanisme polling. Jawabannya adalah benar. Oke, nah itu untuk review kita yang untuk topik minggu lalu. Oke, kita sekarang coba lanjut ke materi untuk pertemuan keempat. Oke, sebelum dimulai, ada pertanyaan dulu untuk yang materi minggu ketiga ini, mikroprosesor dan IoT, mikroprosesor dan I/O. Baik, kita lanjut lagi ke materi di pertemuan keempat ini. Sebelum kita mulai, kita break dulu sebentar, sekitar 5 menit. Sekarang 12.23, berarti kita lanjut lagi di 12.28. Oke, saya pause dulu. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sudah break 5 menit. Sekarang kita akan bahas tentang topik
di hari atau minggu ke-14 ini, yaitu tentang instruksi mesin. Nah, mungkin teman-teman masih ingat, pada saat mikroprosesor ingin bekerja, kan dia perangkat dummy. Jadi kita yang harus ngasih tahu ke mikroprosesor, kamu kerja sesuai program yang saya buat ini, gitu. Makanya program tersebut akan dikerjakan oleh mikroprosesor. Caranya ya, pertama control unit nanya ke instruction pointer, mana instruksi yang harus saya kerjakan nih. Nah, instruction pointer, dia isinya alamat, dia menunjuk ke misalnya memori 1, oke memori 1, diambil datanya, isinya misalnya 1E, 1E ini diterjemahkan, artinya adalah move A ke B, oh ternyata isinya adalah memindahkan data dari register A ke register B. Selesai. Nah, itulah cara kerja dari mikroprosesor. Nah, debug itu adalah aplikasi yang bisa membantu kita untuk belajar setiap instruksi itu sebenarnya apa sih yang terjadi. Kayak misalnya tadi move A, B. Kalau itu dieksekusi, apa sebenarnya yang dieksekusi oleh mikroprosesor? Apa sebenarnya akan terjadi gitu? Yang akan terjadi kalau dieksekusi. Gitu. Nah, di sini kita buat sebuah contoh, ada sebuah program kecil, move AX 1234. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kita berarti punya 4 buah instruksi. Move AX 1234, kemudian move BX 1234, ini 1, 2, dan instruksi ketiga adalah sub AX, BX, instruksi keempat adalah JZ 0100. Nah, tadi kita sudah membahas sedikit bahwa debug itu mengenal beberapa komen. Tadi kita sudah pakai yang D. Artinya adalah dump. Jadi dia bisa digunakan untuk melihat isi memori. Kemudian ada A, assemble, untuk bikin program. Kayak misalnya di sini A, kita masukin program. Kemudian ada T, nanti untuk trace, untuk menjalankan program, tapi per instruksi, tracing. Kemudian ada R, untuk melihat isi register. Ini jadi ada D, ada A, ada T, ada R, dan yang paling penting adalah key atau quit, keluar. Oke, kita coba dulu. Mana tadi? Nah, ini saya kecilin dulu dikit. Udah. Masih bisa kebacakan ya, atau mungkin dikedein dikit, tidak apa-apa. 175. Nah, udah selesai, quit. Udah kembali lagi ke MS-DOS prompt. Sekarang panggil debug lagi. Kemudian A, kita coba jalankan sesuai yang di sini. Move AX, 1234. Enter. Move BX 1234. Enter. Kemudian subtract AX, BX. Enter. Kemudian JZ 0100. Enter. Udah. Dan enter lagi. Untuk kembali ke prompt-nya debug. Nah, sekarang saya ingin jalanin program ini. Tapi saya trace per instruksi. Dan sebelum saya trace, berarti saya periksa dulu isi memori. Isi register, maaf. Kita menggunakan R, perintah R. Nah, dari perintah R ini,
kita bisa perhatikan ada 4 buah register data, yaitu AX, BX, CX, dan DX. Ini adalah register data. Oke. Ini adalah register data. Data register. Oke. Dan kalau kita perhatikan, data register isinya masih 0 semua. Dan dari perintah R tersebut, dia juga sekaligus memberi kita informasi, ini loh, instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Yang akan dieksekusi, jadi belum. Jadi kalau saya menggunakan perintah T sekarang, itu sebenarnya mau menjalankan instruksi ini. Move AX, 1234. Nah, kalau saya trace, apa yang terjadi? Ada perubahan, yaitu di register HX. Dari 0000 berubah jadi 1234. Dan itu terjadi di register AX. Oh, berarti move AX 1234 itu artinya adalah tolong isikan register AX dengan 1234. Jadi dari sebelah kanan ke sebelah kiri sini. Berarti 1234 itu akan disimpan di AX. Dan setelah kita trace, dia sekaligus juga ngasih tahu ini instruksi berikutnya. Move BX 1234. Jadi instruksi ini yang akan dieksekusi. Sehingga pada saat saya trace di sini, maka dia mengerjakan instruksi move BX 1234. Apa yang terjadi setelah saya eksekusi perintah ini? Oh, BX-nya berubah dari 000 sekarang jadi 1234. Oh, berarti ini sama kayak yang tadi. Yaitu tolong isikan 1234 ke register BX. Itu dari kanan ke sebelah kiri. Nah, kebetulan kirinya adalah register BX, maka BX lah yang berubah. Oke. Lanjut. Nah, instruksi berikutnya adalah sub AX, BX, yang artinya adalah subtract AX dengan BX. Berarti kalau saya tuliskan, jadi sebenarnya dia adalah AX dikurang dengan BX, nanti hasilnya masukin ke AX, seperti ini contohnya. Nah, sekarang AX isinya berapa? 1, 2, 3, 4. BX isinya berapa? 1, 2, 3, 4. Kalau ini dikurangi, ya hasilnya 0. Makanya pada saat saya trace, AX dari 1, 2, 3, 4 berubah jadi 0, 0, 0, 0. Seperti ini. Oke, lanjut lagi sekarang. Nah, instruksi berikutnya adalah JZ 0100.
Nah, JSet itu adalah perintah untuk lompat. Kalau dua instruksi pertama adalah instruksi buat mainin data, ini adalah kalkulasi data, nah yang ini adalah untuk lompat. Sama kayak misalnya kita menggunakan branch. Branch itu sebenarnya kan dia lompat. Apalagi kalau misalnya dia pakai loop. Loop kan dia lompat ke atas, kerjain lompat ke atas. Itu jam. Nah, jam dia butuh tujuan lompat. Saya harus ke tempat mana? Where's jam? Makanya di sini diberikan sebuah parameter 0100 yang sebenarnya ini adalah address atau address untuk offsetnya, offset address. Dan 0100 itu sebenarnya merujuk ke instruksi pertama karena dia ada di 0100. Jadi sebenarnya kalau ini saya eksekusi, dia akan dari sini kerjakan, 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 lompat lagi ke atas, bawah lagi, bawah lagi, bawah lagi, lompat lagi ke atas, bawah lagi, bawah, bawah ke atas, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Karena jamnya tujuannya adalah 0100 dan itu adalah alamat untuk instruksi move AX 1234. Oke, ini sekedar untuk tentang debug dan cara membaca dan cara menggunakan perintah-perintahnya. Oke, sekarang kita coba jalankan di debug beneran. Oke, ini saya trace, berarti nanti AX harusnya berisi jadi 1234. Betul. Trace, maka sekarang BX akan berubah jadi 1234. Oke, sudah benar. Saya trace lagi, maka 1234 kurang 1234 hasilnya adalah 0. Oke. Nah, kalau ini saya trace, maka dia akan lompat ke 0100. Berarti misalnya ini. Berarti dia balik lagi ke move I134, trace, trace, subtract, jam lagi lompat ke atas, trace, 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 lompat lagi ke atas, dan seterusnya. Jadi dia never ending loop, infinite loop. Oke. Nah, itu sedikit tentang cara menggunakan atau cara mengeksekusi perintah di debug. Kita memang nggak bisa memisahkan berdasarkan siklusnya. Fetch dulu, decode, execute, enggak, tapi dia langsung if dia execute, dan seterusnya. Jadi langsung dia dieksekusi. Kita nggak bisa mengerjakan per siklusnya. Oke, lanjut lagi. Nah, instruksi mesin itu sebenarnya ada banyak jenis, tapi setiap mikroprosesor itu wajib menyediakan 3 jenis instruksi ini, maka disebut sebagai basic. Ini wajib ada, mandatory. Jadi mau secanggih apapun mikroprosesor, dia harus menyediakan 3 jenis itu, yaitu untuk transfer data, kedua adalah ngitung, ketiga adalah lompat, kontrol. Nah, di luar dari itu, nah sekarang terserah pembuat mikroprosesornya. Misalnya saya ingin membuat mikroprosesor yang fokus buat cyber security. Nah, berarti saya akan memberikan instruksi-instruksi mesin tambahan untuk melakukan pemrosesan kriptografi. Jadi untuk enkripsi, dekripsi bisa lebih cepat jadinya dia. Atau saya ingin bikin mikroprosesor untuk nonton film.
maka saya akan tambahkan instruksi mesin buat melakukan multimedia processing. Atau buat main game 3D, maka di sini instruksi mesinnya ditambahkan. Nah, ini sesuai dengan desain dari mikroprosesornya. Makanya dulu ada mikroprosesor Pentium MMX, itu dia. Dia fokus untuk multimedia processing. Terus dulu AMD ngeluarin 3D Now. Itu buat 3D image manipulation. Oke, nah sekarang kita akan coba bahas satu demi satu instruksi yang tadi ada di contoh itu. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi kita sudah bahas tentang move dan juga tentang sub. Oke, kita coba terlihat satu demi satu. Oke, sudah quit. Kita coba debug lagi. Oh ya, saya mohon izin ini off cam, soalnya laptop saya sudah panas. Oke, lagi. Sekarang kita coba untuk yang move. Kita coba explore lagi. Kita bikin program. Move AX 1234. Move BX 5678. Ini misalnya. Kemudian move AX, BX. Oke, coba dulu ini. R, oke, semua register data masih 0. Dan next instruction-nya adalah move AX 1234. Trace AX 1234. Trace BX jadi 5678. Karena ini tadi instruksinya jadi beda kan. Kalau tadi kan 1234, ini juga 1234. Tapi sekarang BX-nya 5678 seperti ini. Nah, sekarang move AX sama BX. Apa yang terjadi ini ya? Nah, sama seperti yang tadi di atas, pergerakan data, karena ini kan data transfer, adalah dari kanan ke kiri. 1234, masukkan ke AX. 5678, masukkan ke BX. Berarti sama juga dengan ini. Move AX sama BX berarti isi BX, bawalah ke AX. Berapa isi BX? 5678. Bawa ke AX, berarti dia jadi 1234. Maka begitu saya trace, maka dia jadi 5678. AX-nya berubah. Oke. Nah, sekarang kita coba perhatikan. Kita unassemble dari awal. Nah, move AX 1234, kita nggak mungkin nyimpan instruksi move 1234 itu seperti itu. Tapi dia disimpan dalam kode biner. Nah, kode biner karena susah 0101, kita bisa merepresentasikan menjadi kode heksa. Tapi tetap yang disimpan di memori adalah 1 dan 0. Kita tidak bisa menyimpan instruksi move AX, 1234. Tidak seperti itu kita menyimpannya. Tapi yang kita simpan adalah B8. Sama seperti contoh yang tadi di sini. Pada saat control unit menjemput instruksi, yang dijemput adalah 1E kan? Ini. Satu E. Terus diterjemahkan 1E itu apa? Oh, move A ke B gitu. Maka kalau instruksinya seperti ini, berarti dia pertama adalah jemput. Yang dijemput adalah B8 dulu. Bentar ya. Kayaknya urgent, saya harus terima dulu. Saya pause dulu sepertinya. Oke, mohon maaf tadi kepotong. Balik lagi. Nah, kalau kita perhatikan di sini, move AX1234 sebenarnya pada saat disimpan di memori, dia adalah B83412.
Dan move BX578 pada saat disimpan di memori, sebenarnya dia disimpan dalam biner kan? Dan binernya adalah BB7856. Dan move AX, BX pada saat disimpan di memori, dia adalah 89D8. Oke, seperti itu. Dia disimpan di memorinya tetap dalam kode biner. Nah, pada saat di instruction decode diterjemahkan, baru dia tahu B83412 artinya apa? Oh, move AX 1234. 89D8 artinya apa? Oh, itu artinya move AX, BX. Oke, simpel sebenarnya. Cuma yang menjadi masalah adalah sekali mikroprosesor menjemput, dia hanya bisa menjemput 1 byte. Misalnya B8 aja. Dia nggak bisa menjemput langsung B83412, nggak bisa. Kenapa? Ya karena data base cuma 8 bit. Karena cuma 8 bit berarti sekali jemput hanya 1 byte di sini. Berarti kalau mikroprosesor 8088 ingin menjalankan instruksi ini, dia pertama jemput B8 dulu. Selesai B8 dijemput, diterjemahkan. Artinya adalah move AX sesuatu. Tapi sesuatunya apa? Ya enggak tahu karena instruksinya belum lengkap. Oh ya udah berarti jemput lagi. Jemputnya 34. Terjemahkan, udah komplit belum? Belum. Jemput lagi 12. Udah komplit belum? Oh sudah komplit sekarang. Baru bisa dieksekusi. Jadi nah, berarti 8088 pada saat mengeksekusi move AX134, dia sebenarnya melakukan penjemputan sebanyak 3 kali. Oke. Oke. 3 kali dia jemput. Jemput pertama adalah jemput B8. Terjemahkan. Artinya move AX something. Tapi somethingnya apa? Enggak tahu. Jemput lagi 34. Terjemahkan. Sudah lengkap? Belum. Jemput lagi 12. Terjemahkan. Sudah lengkap? Oh sudah. Nah berarti sekarang bisa dieksekusi. Tapi tetap dia jemputnya jadi 3 kali. Dan kita sudah pernah bahas bahwa dari siklus jemput, terjemahkan, dan execute, yang paling banyak makan waktu itulah jemput ini. Kenapa? Ya karena kecepatan memori jauh lebih lambat dibandingkan kecepatan prosesor. Makanya kalau sampai jemput 3 kali, oh sudah fatal sebenarnya itu. Lambat dia. Karena dia harus nunggu memori yang lambat itu sebanyak 3 kali. Kalau move AX, BX gimana? Sama aja. Pertama jemput 89. Oke. Terjemahkan. Wah, ini artinya move register ke register. Tapi registernya apa? Enggak tahu. Karena instruksinya belum lengkap. Jemput lagi. Jemputlah D8. Terjemahkan. Oh, artinya adalah move AX, BX. Baru bisa dieksekusi. Tapi tetap 2 kali jemput. Nah, bisa nggak sih kita bikin suatu mekanisme penyimpanan data yang hanya perlu 1 byte saja agar sekali jemput, terjemahkan, udah lengkap sehingga bisa langsung dieksekusi. Jadi nggak perlu jemput lagi gitu. Nah, mekanisme inilah yang ingin kita jelaskan dengan menggunakan ya skema yang namanya tumpukan atau stack. Di sini.
Nah, misalnya saya punya sebuah gudang, warehouse, dan saya punya 3 buah box. Box merah, kemudian ada box hijau, dan ada box biru. Nah, misalnya sekarang saya ingin menyimpan 3 box ini di warehouse. Maka saya harus nentuin mana dulu yang mau saya simpan. Contoh misalnya, saya mau menyimpan merah dulu. Oke, berarti merah saya simpan di warehouse. Maka sekarang di sini sudah hilang. Kemudian habis itu saya mau nyimpan yang biru. Seperti ini. Maka sekarang birunya itu sudah hilang. Dan terakhir berarti tinggal yang hijau. Seperti ini. Dan ingat tadi di sini adalah merah, sini hijau, dan di sini adalah biru boxnya. Nah, sekarang saya ini kan nyimpen peti, ditumpuk petinya. Nah, sekarang saya mau mengambil petinya. Nah, saya nggak boleh dong ngambil petinya dari bawah, pasti ngambil dari atas. So, it must be from the top layer. So, if we want to take something or take the box from the warehouse, we need to start with the green one. Jadi yang terakhir yang kita ambil sekarang. Jadi sekarang kalau kita mau ambil boxnya, maka hijau. Jadi box yang pertama kita ambil. Dan berikutnya, kalau saya mau ambil lagi, maka di sini. Dan kalau misalnya sudah mau, ini berarti yang hijau sudah keambil, yang biru sudah keambil. Nah, sekarang berarti terakhir yang merah. Berarti merah akan di sini. Udah. Nah, kalau kita perhatikan di sini, tadinya yang paling kiri itu merah, sekarang jadi hijau. Yang tengah tadinya hijau, sekarang biru. Tadinya yang paling kanan biru, sekarang jadi merah. Berarti ketukar semua nih. Nah, memang skema tumpukan ini bisa digunakan untuk melakukan switching data atau menukar data. Nah, proses menumpuk data tersebut, itu kita sebut sebagai sudah habis baterainya.
Baterai ini maksudnya. Pen saya buat nulis di layar. Ya, lagi. Nah, sekarang bisa. Nah, proses menumpuk data disebut sebagai push. Dan proses untuk mengambil dari tumpukan disebut sebagai pop. Jadi ada push dan ada pop. Nah, makanya kita akan bahas yang push dan pop di sini. Ini. Oke, sekarang balik lagi ke debug. Quit dulu. Terus debug lagi. A move AX, 0001 biar gampang. Move BX, 0002 biar gampang. Terus push AX, push BX, pop AX, dan pop BX. Dah. Kita lihat register, masih 0 semua. Data registernya. Trace, AX jadi 1. Trace, BX become 2. Sekarang push AX. Trace, nggak ada yang berubah. Tapi sebenarnya di memori, itu sudah tersimpan sekarang AX. Jadi sekarang sebenarnya di sini, di stack, tadi sudah kita push AX. Dan AX isinya adalah 001. Berarti di tumpukan ada data 0001. Oke. Sekarang push BX, trace. Nggak ada yang berubah juga. Tapi sebenarnya di stack, itu sudah ada data dari BX. Yaitu 0002. Oke. Nah, sekarang instruksi berikutnya adalah pop AX. Yang berarti saya akan ngambil sekarang dari tumpukan. Dan tumpukannya adalah yang paling atas di top layer. Dan dimasukkan ke AX. Pop ke AX. Pop berarti ngambil dari stack, masukin ke AX. Berarti data yang di pop apa? Ini, karena tumpukan terakhir. Tumpukan paling atas. 0002. Nah, 002 ini di pop dari memori dan disimpan ke AX. Maka begitu saya trace, AX berubah jadi 0002. Dan tumpukan ini sudah hilang. Sekarang jadi tumpukan yang ini, tumpukan tertingginya. Sehingga begitu saya pop, dia ngambil yang ini. Dan saya pop masuk ke BX. Maka BX nanti akan berisi data 0001. Kita coba saja. Yep, betul. Dia berubah jadi 0001. Karena di pop ke BX. Oke, nah kalau kita perhatikan di sini, ketukar deh jadinya. AX sama BX. Tadi kan AX 0001, BX-nya 0002. Tapi setelah saya kerjakan semua instruksi ini, AX-nya jadi 02, BX-nya jadi 01. Jadi dia ditukar dengan menggunakan mekanisme tumpukan tadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Belum ada. Belum ada ya, oke. Kita lanjut lagi. Berarti itu tentang push dan pop. Sekarang kita akan coba untuk yang add
AND, OR, dan shift left. Oke. Tapi sebentar saya ada panggilan dulu, sebentar saya ini dulu. Oke, lanjut lagi. Tadi kepotong. Sekarang kita coba untuk yang instruksi aritmetika dan logika. Oke, saya mau izin untuk ini off cam, sudah panas. Lanjut. Nah, ini dia. Oke, sekarang quit dulu. Kita mulai fresh. Debug. Sekarang pakai yang add. Oke, kita coba move AX, 0001. Move BX, 0002. Terus yang add. Yang add berarti add AX, BX. Misalnya seperti ini. Kemudian ya kita coba subtract AX, AX misalnya. Atau BX saja. BX, BX. Terus langsung aja yang N. N AX, AX. Enggak seru. Dari dulu aja. Kita coba register. Kita coba trace, AX jadi 1, trace, BX jadi 2. Kemudian add AX sama BX berarti saya akan menjumlahkan BX ke AX. Berarti 0002 akan ditambahkan ke 0001. Nah, 1 tambah 2 hasilnya adalah 3. Dan yang berubah adalah di AX karena tujuannya di AX. Nah, sekarang dibalik, subtract BX dengan dirinya sendiri. Berarti 002 dikurangi dengan 02. Oke, kita coba trace. Jadi 0. Ya, 2 kurangi 2 kan 0 ya. Oke. Nah, itu tentang yang add dan subtract. Sekarang kita coba yang AND, OR, dan shift. Quit. Move AX, 001. Move BX, 0003. Kemudian N AX, BX, OR AX, BX, kemudian shift left AX 1, shift left AX 1, shift left AX 1. Oke, udah. R, trace. Oke, nah sekarang N AX sama BX. Nah, N itu adalah fungsi logik atau bitwise. Nah, karena namanya juga sudah bitwise, maka dia akan melakukan prosesnya per bit. Kita coba saja. AX isinya adalah 0001 dalam hexadesimal. Berarti dia jadi 0000, 0000, 000, dan 0001. BX berisi 000. Jadi dia 000, 000, 000, dan 0011. Nah, sekarang ini mau saya N-kan. N. Dan N adalah perkalian bit per bit. Berarti dia akan ngaliinnya seperti ini. 0 di sini dikalikan sama 0. 0 di sini dikalikan sama yang ini. Berarti terakhir nanti 1 dikalikan sama 1. Sehingga hasilnya adalah 0 kali 0 ya 0, 0 semua. Dan 0 kali 1 tetap 0. 1 kali 1, 1. Berarti nanti AX sebagai target untuk menyimpan hasil N-nya, kan ada sebelah kiri dia, jadi targetnya ada di kiri. AX nilainya
ya jadi tetap 1. Oke? Karena tadi hasil N-nya ya memang 1. Ini kan 0, 0, 0, 1. Oke, sekarang ini sekarang jadi AX. Dan BX-nya masih yang ini. Dan ini mau kita OR-kan. OR berarti dia penjumlahan. Berarti 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. Dan seterusnya. Nah, ini sekarang 0 tambah 1, 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 1 juga. Berarti nanti AX sebagai target dari penyimpanan hasil OR-nya, AX jadi 0003. Kita coba saja. Berubah seperti ini, 0003. Oke, nah sekarang perintah berikutnya adalah shift left. Shift left berarti dia geser kiri. Berarti dia akan di-shift ke kiri. Sehingga nanti ini shift left berarti geser ke kiri sebanyak 1. Berarti ini jadi 0. Kemudian yang ada di sini, sekarang ada di sini. Yang ada di sini, sekarang ada di sini. Jadi dia geser ke kiri, shift left. Dan di sini dia jadi 0. Seperti ini jadi dia. Dan sisanya ya 0. Jadi dia seperti ini, hasil shift left-nya. Sehingga hasilnya AX menjadi 0006. Ini kan 6. Kita coba lihat. Trace. Ya, jadi 0006. Sekarang coba di shift left lagi. Oke. Shift left lagi. Berarti dia jadi 00, 000, 000. Di sini jadi 1100. Geser kiri dia soalnya semuanya. Sehingga AX akan menjadi 000, 8 tambah 4, 12. 12 berarti C. Berarti sekarang kalau saya trace, dia jadi C. Nah, itu shift left. Oke, nah sekarang yang terakhir, yaitu tentang jam. Jadi ada 3 jenis instruksi basicnya. Pertama untuk transfer data, kedua untuk ngitung, ketiga adalah untuk lompat. Quit dulu. Sekarang kita coba debug lagi. A, move AX, 000. 4 misalnya. Subtract AX dengan 0001 dan dikurangi 1 dan kemudian CMP misalnya. Dan jamnya adalah ke 0103. Berarti dia akan lompatnya ke sini. Subtract ke 001. Oke, kita coba. Oke. AX jadi 4. Kurangi 1, 3. Terus lompat ke kurangi. Berarti sekarang kurangi lagi. Jadi 2. Terus lompat ke kurangi. Berarti sekarang kurangi lagi jadi 1. Terus lompat ke kurangi. Berarti sekarang kurangi lagi. Akhirnya jadi 0. Nah, ini biasanya kita lakukan kalau kita membuat program menggunakan loop. Jadi misalnya
kerjakan ini, terus putar sampai dia jadi 0. Nah, sebenarnya pada saat dia terjemahkan jadi instruksi mesin, ya modelnya seperti ini, pakai jam. Nah, cuma masalahnya kalau pakai jam, JMP ini, dia akan lompat terus, maka dia akan, kalau sini saya trace, tetap dia kurangi lagi, maka dia akan jadi kurangi jadi FFFF. Terus kurangi lagi, terus gini, jadi dia never ending. Nah, kita pengennya kan looping itu ada batasnya. Misalnya looping sebanyak 10 kali, atau looping sebanyak 8 kali. Nah, berarti sekarang jamnya dia harus ada kondisi. Jam if. Kalau yang JMP, dia jam tapi nggak pakai syarat. Pasti lompat dia. Nah, karena kita perlu jam yang ada syaratnya. Contohnya adalah JZ, jam if zero. Nah, kalau kita perhatikan tadi di sini, ada satu kondisi di mana AX setelah dikurangi gitu, dia jadi 0. Coba ya kita lihat lagi. Kita coba bikin lagi programnya. Move AX, 0004, subtract AX dengan 001. Nah, sekarang jam, jika dia tidak 0, ke 0103. Seperti ini. Jadi sekarang bukan JMP lagi, tapi JNZ. Jam if non-zero. Oke, register, trace, kurangi jadi 3. Nah, sekarang JNZ, saya akan lompat ke 0103, yaitu subtract lagi, kalau zero flag-nya NZ. Dan ini adalah zero flag-nya. Dan benar dia masih NZ, non-zero. Menunjukkan bahwa perhitungan terakhir tadi itu bukan 0, belum 0. Oke, karena belum 0, maka saya harus lompat, kurangi lagi. Maka di sini saya akan lompat ke kurangi. Kurangi jadi 2. Masih lompat karena belum 0. Trace lagi, sekarang masih 1. Trace lagi, oh sekarang kurangi lagi. Nah, sekarang jadi 0. Nah, pada saat suatu proses aritmetika, ini aritmetika, hasilnya adalah 0, maka zero flag akan aktif dari NZ menjadi ZR. Nah, makanya di sini jam if non-zero. Oh, zero-nya udah aktif ini. Berarti saya nggak akan lompat. Maka saya tidak akan melompat ke subtract lagi, tapi ngerjain ke instruksi berikutnya. Yang kebetulan adalah DB61. Oke, tadi kalau JMP dia lompat tanpa syarat. Nah, masalahnya kita perlu ada syarat di sana. Saya lompat kalau gini. Saya lompat kalau gitu. Ya sama kayak kita menggunakan if, itu kan pasti ada syaratnya kan. Looping pun juga demikian. Loop sebanyak 10 kali. Atau misalnya pakai while, kerjakan ini sepanjang dia belum 0 seperti itu. Jadi masih ada syaratnya pasti. Makanya di sini kita ditawarkan menggunakan JZ atau JNZ sesuai kebutuhan. Kalau JZ, dia lompat kalau zero flag-nya aktif. JNZ kebalikannya, dia akan lompat kalau zero flag sudah aktif. Jam if non-zero. Oke, dan itu bisa memberikan gambaran tentang jam dan JZ dan juga JNZ. Oke, sejauh ini dapat dulu? Belum, Pak. Belum ya, oke.
Oke, sekarang kita balik lagi. Tadi udah kita bahas sedikit bahwa mikroprosesor pada saat mengerjakan instruksi dia butuh 3 siklus kan. Jemput, terjemahkan, dan eksekusi. Nah, berdasarkan dari jenis instruksinya, kita bisa melihatnya dari panjang instruksi. Ada mikroprosesor yang panjang instruksinya dia beda-beda. Kayak tadi misalnya move AX 1, 2, 3, 4. Ini 3 byte. Tadi kan. Terus ada move AX, BX. Ini 2 byte. Dan ada push AX. Ini 1 byte. Jadi instruksinya ada yang 1 byte, ada yang 2 byte, ada yang 3 byte. Macam-macam. Makanya namanya variable length instruction. Tapi ada juga yang fixed length instruction. Kenapa ada ini? Ya karena tadi kalau pakai variable length instruction, jemputnya bisa berkali-kali kan. Pertama jemput dulu, hanya untuk tahu ini sebenarnya panjang instruksinya berapa ya. 1 byte, 2 byte, 3 byte. Kalau 3 byte ya jemput lagi, seperti itu. Nah, untuk menghindari penjemputan yang beberapa kali itu, maka dibuatlah desain fixed length instruction. Dan ini salah satu contohnya adalah RISC. Dan mikrokontroler nanti yang kita pakai itu adalah tipe RISC. Contohnya adalah misalnya di Arduino itu menggunakan Atmega. Atmega dia tipenya adalah yang RISC. Artinya mau sesederhana apapun instruksinya, mau serumit apapun instruksinya, panjangnya selalu tetap. Misalnya 32 bit. Seperti itu. Oke. Kita sudah menjelaskan, jadi ada yang harus beberapa kali. Nah, pada tipe CESC, byte pertama yang harus dia jemput, misalnya tadi jemputnya adalah yang B8 tadi misalnya. Tadi kan move S134, dia B8. Misalnya nih, subtract X01, 2D yang pertama. Nah, 2D inilah yang dijemput pertama kali untuk tahu ini instruksi apa sebenarnya. Oh, ternyata subtract register dengan suatu data gitu. Cuma belum lengkap. Nah, 2D ini disebut sebagai opcode atau operation code. Karena opcode inilah yang menentukan panjang instruksi sebenarnya dan instruksi ini ngapain? Data transfer kah? Arithmetic logic kah? Atau kontrol transfer? Kenapa itu perlu? Nah, soalnya kalau misalnya dia adalah kontrol transfer, berarti saya nggak akan mengakses ke memori. Kalau instruksinya adalah ngitung, arithmetic logic, berarti saya nggak perlu ngasih memori lagi. Berarti sebenarnya pada saat itu, kita bisa tahu bahwa database dan address bus nganggur. Loh, emang itu pentingnya apa? Nah, makanya dari ide tersebut, dari konsep tersebut, kita bisa mengefisiensikan penggunaan resource. Contohnya misalnya adalah untuk yang ini kita skip. Ini. Yaitu teknologi yang disebut sebagai pipeline. Pipeline ini adalah salah satu teknologi untuk mempercepat mikroprosesor. Kalau zaman dulu, biar prosesor kita cepat, ya clock-nya kita tingkatkan. Mulai dulu dari kilohertz, kemudian keluar 8088 dengan frekuensi clock yang 4,7 mega, 286, 8 mega, 386, 16 mega, dan seterusnya nambah terus sampai sekarang jadi 1,8 GHz. Tapi ada masalah. Dan dari dulu pun sebenarnya orang juga sudah tahu, para researcher itu, bahwa ini pasti akan mentok. Nggak mungkin kita
bisa mengandalkan naikin frekuensi terus. Pasti ada suatu titik di mana dia akan mentok. Kenapa? Ya soalnya semakin tinggi frekuensinya, maka interferensinya juga semakin tinggi. Kebayang kan? Coba kalau teman-teman buka misal motherboard, itu kan jarak antar tembaga itu kan deket banget. Nah, kalau dia masih pakai megahertz, masih aman, nggak ada interferensi. Tapi kalau sudah gigahertz, ini bisa nyambung ini, ada coupling di sini. Bisa jadi semacam apa? Kapasitansi dan juga induktasi di sini. Karena terlalu dekat. Dan efeknya akan sangat terasa kalau frekuensinya juga semakin tinggi. Nah, makanya konsep untuk kalau ingin cepat frekuensi naikin, itu akhirnya ditinggalkan. Dan sekarang berubah menjadi, yuk kita coba jumlah instruksinya yang bisa dijalankan, jumlah instruksi yang bisa dijalankan itulah yang harus kita tingkatkan. Jadi kalau jumlah instruksinya adalah ada 10 misalnya, maka ini harus kita percepat. Misalnya dengan bikin banyak prosesor. Kamu ngerjain perintah yang ini, kemudian perintah yang ini, dan seterusnya. Tapi itu sangat sulit. Makanya pendekatan ketiga adalah dengan menggunakan jumlah siklus per instruksi. Jadi dibalik sekarang. Kalau tadi adalah jumlah instruksi per detiknya, kalau sekarang jumlah siklus per instruksi. Siklus tadi yang fetch, decode, dan execute. Contohnya adalah seperti ini. Jadi intinya adalah sebenarnya resource efficiency sih. Karena tadi kan pada saat kita jemput opcode, kita udah tahu, oh ini instruksi ALU, instruksi ngitung. Berarti nanti data bus dan address bus pasti nganggur. Nah, daripada nganggur, kenapa enggak kita pakai buat jemput instruksi berikutnya? Biar nanti nggak usah jemput lagi, karena sudah ada di instruction register seperti itu. Makanya di sini resource efficiency semuanya harus bekerja. Oke. Cuma tentunya harus sesuai urutannya. Nah, contohnya seperti ini. Pipeline. Nah, di pipeline, kalau tanpa pipeline, maka instruksi add AX, AX. Oke, jemput. Terjemahkan, belum lengkap. Jemput lagi. Terjemahkan. Baru kemudian execute, kalau sudah lengkap. Nah, kalau instruksi pertama sudah selesai, barulah boleh jemput instruksi berikutnya. Jemput, terjemahkan, belum lengkap dia. Jemput lagi, terjemahkan. Nah, sekarang baru lengkap. Baru bisa dieksekusi. Nah, berarti saya butuh 10 buah clock untuk mengerjakan 2 instruksi saja. Padahal kalau kita perhatikan di sini, pada clock kedua, dia lagi nerjemahin kan. Kalau lagi nerjemahin, berarti kan di internal microprocessor. Berarti data bus dan address busnya nganggur dong. Nah, daripada nganggur, kenapa enggak kita suruh jemput aja instruksi berikutnya ini, instruksi kedua. Dan pada saat clock ketiga, instruksi pertamanya lagi dijemput, kelengkapan byte keduanya, terjemahin aja yang pertama. Dan pada saat instruksi pertama lagi diterjemahkan, jemput byte kedua, dan seterusnya. Nah, sehingga di sini kita hanya perlu 6 clock untuk 2 instruksi. Lebih cepat kan? Tadi butuh 10 clock, sekarang hanya butuh 6 clock. Nah, kalau kita hitung, berarti kita butuh 6 clock untuk 2 instruksi. Berarti CPI-nya, cycle-nya, kita perlu 6 cycle untuk 2 instruksi, atau CPI-nya adalah 3. Tapi kalau misalnya, saya tambahin lagi instruksi berikutnya.
Berarti sekarang jadi 7/3. Ada 7 siklus untuk mengerjakan 3 instruksi atau 2,3. Oh, lebih kecil dia. Kalau tambahin lagi, maka dia jadi 8 dibagi 4 atau 2. Kalau tambahin lagi, berarti 9 dibagi 5. Di bawah 2 udah. Terus 10/6. Dan seterusnya sampai akhirnya idealnya mencapai 1. Cuma masalahnya adalah mikroprosesor punya keterbatasan. Contoh misalnya seperti ini. Pada clock ketiga, saya lagi jemput instruksi pertama. Saya paksain juga untuk jemput instruksi ketiga. Nah, ini enggak boleh. Kan data bus sama address busnya lagi dipakai kan? Lagi dipakai untuk jemput yang di sini. Karena lagi dipakai, ya ini nggak bisa. Maka harus geser. Berarti ini geser, ini jadi IF-nya, ini geser, ini DE-nya, ini geser jadi IF lagi, ini geser jadi DE, dan akhirnya X-nya ada di sini. Nah, kalau instruksi ketiganya geser, ini pun juga geser. Jadi semuanya digeser. Karena tadi. Nah, itulah kondisi yang membuat pipeline gagal. Gagal dalam artian dia tidak bisa bekerja ideal. Jadi harus di pending pengerjaan instruksi berikutnya. Nah, kendala ini sering disebut sebagai yang namanya hazard. Ada 3 jenis hazard. Pertama adalah structural hazard. Itu berarti resource-nya nggak mendukung. Contohnya tadi, kalau ketiga disuruh jemput, disuruh jemput juga. Padahal infrastrukturnya, data bus dan address bus cuma satu. Makanya itu adalah disebut sebagai structural hazard, resource conflict. Kedua adalah data hazard. Data hazard terjadi karena ada dependensi data. Dan yang ketiga adalah control hazard. Kita coba bahas satu demi satu, ringkas saja. Ini structural hazard, kayak tadi. Clock ketiga, push AX ingin dieksekusi. Nah, kalau ini dieksekusi berarti data bus dan address bus dipakai kan? Kan push AX berarti saya dorong data dari AX ke stack. Dan stack ada di memori dong. Berarti push AX itu menggunakan data bus dan address bus. Padahal add I sama BX ini mau dijemput. Nah, ini nggak boleh. Akhirnya geser semuanya. Nah, ini structural hazard. Oke. Oke, kemudian data hazard. Nah, data hazard konsepnya sih gini. Antara dengan pipeline, dengan menggunakan pipeline, hasilnya beda. Kita coba satu contoh. Ada 3 buah instruksi. Move AX 000, move AX, dan kemudian push AX. Nah, kalau ini dikerjakan tanpa pipeline, maka instruksi pertama AX berisi 0000. Setelah selesai, lanjut instruksi berikutnya. Instruksi berikutnya AX berisi FFFF. Berarti AX sekarang berisi FFFF. Push AX, instruksi 3. Berarti yang saya push adalah ini. Ya kan? Karena AX, data terakhirnya berisi FFFF. Sehingga yang saya push pada instruksi ketiga adalah FFFF. Ini kalau tanpa pipeline. Tapi kalau dengan pipeline, ternyata karena push AX cuma 3 siklus, jemput, terjemahkan, execute, maka dia akan push datanya di clock kelima.
Dan di clock kelima, AX masih berisi 0000. Karena AX berisi FFFF adanya di sini, clock 6. Sehingga yang di-push ke AX adalah yang ini. Beda dengan tanpa pipeline. Kalau tanpa pipeline, FFFN didorong, tapi kalau pakai pipeline, ini yang didorong. Jadi ini dengan pipeline, ini tanpa pipeline. Oke, sama juga dengan dataset yang kedua. Kalau tadi read after write, yang kedua adalah write after write, sama aja. Yang menjadi kendala adalah data yang ditulis terakhir beda antara pakai pipeline dengan menggunakan pipeline. Ayo teman-teman coba analisa sendiri. Di mana kendalanya? Begitu juga yang war, sama juga write after read, kendalanya adalah sama. Kalau pakai pipeline yang di pop ini datanya, tapi kalau dengan pipeline kok beda yang di pop, apa yang di AX gitu, seperti itu. Oke, kemudian terakhir adalah kontrol hazard. Nah, di kontrol hazard ini sebenarnya hanya rugi waktu. Kita coba aja. Kan pertama dia ngerjain yang ini. Oke, terus kerjaan yang ini. Nah, pada saat JNZ ini diterjemahkan, mikroprosesor sudah menjemput pop AX yang ini. Kemudian jemput lagi, terjemahkan. Nah, di sini sudah ada jemput lagi. Ternyata pada saat dia diterjemahkan terakhir, dia baru tahu, saya lompat, ternyata dan lompatnya ke sini. Karena lompatnya ke sini berarti bukan ini instruksi yang dikerjakan. Karena instruksi berikutnya yang dikerjakan adalah yang ini. Jadi kalau di sini dia rugi waktu, sudah terlanjur jemput, terlanjur terjemahkan, terlanjur execute. Dan di sini misalnya ada instruksi apa, jadi nggak kepake, rugi. Oke, itu untuk kontrol hazard. Baik, ini sudah hampir 2,5 jam, kayaknya udah terlalu capek juga, jadi kita cukup sampai sekian. Nah, untuk minggu depan karena libur, jadi saya usulkan untuk asinkron. Asinkron berarti saya rekaman, kemudian saya upload ke YouTube dan teman-teman bisa menontonnya kapanpun. Oke? Baik, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Jaka, terima kasih Aldi. Saya end ya.